Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdadan min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana di bulan ini Allah membukakan selebar-lebarnya ampunan yang bisa kita pergunakan, kita manfaatkan, dan juga Allah memperbanyak potensi anugerah karunia rizki yang bisa kita dapatkan sebagai seorang hamba maupun manusia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tentang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-ayah. Ayat ke-185 surat Al-Baqarah menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Ramadan menjadi waktu diturunkannya Al-Quran, maka bulan tersebut atau waktu tersebut juga mendapatkan keistimewaan maupun keutamaannya. Seperti halnya misalkan kita ada acara makan-makan besar, katakanlah makan ayam goreng ataupun ayam bakar, maka waktu pelaksanaan makan-makan tersebut juga menjadi atau mendapatkan porsi baiknya. Orang-orang mesti ingat, mesti akan mengutamakan waktu tersebut. Apalagi ini bulan Ramadan, yang mana diturunkan pada waktu tersebut adalah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran tersebut berfungsi sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita setiap manusia dan juga menjadi pembeda dan penjelas untuk kita semuanya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang pertama adalah memiliki sifat petunjuk, menjadi pedoman hidup setiap manusia, mampu mengarahkan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dan meninggalkan jalan yang tidak diridhoi ataupun yang memiliki sifat madharat untuk diri kita maupun orang lain. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan kita untuk memaksimalkan fungsi akal, yang mana Allah memberikan kita setiap manusia di dunia ini akal untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fungsi pembeda ini atau fungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk merupakan fungsi utama yang dimiliki oleh akal manusia. Oleh karenanya kita sebagai manusia harus mampu membedakan mana yang baik untuk kita maupun orang lain, dan juga mana yang buruk untuk kita maupun orang lain. Agar apa? Agar hal tersebut menandakan bahwasanya akal kita itu sudah berjalan dengan sempurna atau sudah didaya gunakan dengan semaksimal mungkin. Dan Al-Quran menjadi tuntunan kita, pedoman kita, di samping untuk hidup setiap tindak tanduk kita, tapi juga sebagai pedoman, sebagai guru untuk mengajar, mendidik akal kita agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita maupun orang lain. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, seperti kita sekarang ini masih menyaksikan bulan Ramadan, masih berada pada bulan Ramadan,
falyasum, maka kita memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa di dalam bulan tersebut. Kalau tidak bisa menyaksikan ya berarti meninggal dunia. Kalau orang yang meninggal dunia ya tidak usah puasa. Makanya di sini faman syahida minkumus syahra falyasum. Arti pertama seperti itu. Kemudian arti yang kedua, kita semuanya sudah tahu ketika hari akhir bulan Sya'ban tanggal 29 ataupun 30 itu nanti kita umat manusia, umat Islam khususnya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun, itu akan mengadakan hisab ataupun metode ru'yah untuk penentuan tanggal 1 Ramadan. Lah barang siapa kaum ataupun umat yang belum melihat hilal ataupun di daerah tersebut tidak kelihatan hilalnya, maka mereka diminta untuk menyempurnakan bulan Sya'ban. Atau misalkan kita yang menggunakan metode hisab dalam penentuan 1 Ramadan, maka sebelum 1 Ramadan itu kita tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa. Tetapi ketika sudah masuk hitungan 1 Ramadan, waktu itulah waktu di mana kita wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit maupun sedang dalam perjalanan yang sifatnya melelahkan badan ataupun jisim kita, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kedua orang tersebut memiliki rukhsah, mendapatkan rukhsah untuk menjalankan ibadah puasa atau menggantinya di lain hari. Dalam arti lain, mereka orang yang sakit maupun yang dalam keadaan dalam perjalanan boleh untuk berbuka puasa. Tapi tentu saja di ayat sebelumnya, wa antasumu khairul lakum, ketika kita memilih untuk melanjutkan puasa itu jauh lebih baik untuk diri kita. Kemudian dilanjutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Rukhsah yang Allah berikan ini atau kebolehan untuk berbuka bagi orang yang sedang sakit maupun sedang dalam perjalanan jauh, itu menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun agama kita itu menghendaki kemudahan bagi setiap makhluk maupun hambanya. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kita semua. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian di sini dilanjutkan dengan kita ataupun perintah anjuran untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Kemudian kita akhiri dengan takbir, dengan membaca kalimat takbir Allahu Akbar, atau kita di Indonesia lebih terkenal dengan takbiran, yaitu untuk menyambut atau menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya kita pada bulan 1 Syawal ataupun bulan Syawal. Kemudian ditutup dengan apa? Wala'allakum tashkurun. Semua hal ini, semua yang telah Allah syariatkan untuk kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, itu agar melatih kita bersyukur. Segala keringanan yang Allah berikan, segala kemudahan yang Allah berikan, semuanya itu bermuara pada satu hal, la'allakum tashkurun, agar kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa ada syariat puasa? Karena disitulah Allah membantu kita untuk menaklukkan maupun mengontrol hawa nafsu. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya peperangan yang tidak pernah selesai sampai kita meninggal dunia adalah perang melawan hawa nafsu. Dan Allah mengajarkan kita cara untuk menaklukkannya. Salah satunya atau salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa
itu mampu mengontrol atau ngeker, bahasa Jawa itu ngeker hawa nafsu yang kita miliki agar tidak dominan lagi, agar keinginan-keinginan yang sebelumnya kita lakukan, kita ingin A, kita beli A, kita pengen B, kita beli B, dan lain sebagainya. Di bulan puasa ini kita dilatih untuk menahan setiap keinginan-keinginan yang kita miliki. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.